Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sobat Underpati yang telah memberikan dukungannya. Untuk kalian yang belum gabung, silahkan gabung dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada rumor lagi tentang hewan mitologi nih Om. Jadi Mitologi ya. kita akan membahas. Jadi saya pernah dengar itu kalau nggak tahu ini kalau di daerah saya itu namanya Blokfro. Blokfro. Kalau di Blokfro sih kenapa? Semuanya ngerti. mau lah. Kalau di daerah saya itu namanya Blokfro itu apa? Kalau orang umum bilang apa ya? Celurut itu Mas. Oh, celurut Iya. jenis tikus ya. Jenis tikus. Itu di daerah saya namanya Blokfro. Itu saya pernah dengar itu ada ceritanya itu si Gimana tuh Mas celurut. Gento? Nah itu saya lupa itu tolong diingatkan itu Om kalau apa saya lupa soalnya ceritanya. Kalau cerita tentang kalau di tempat Mas Gento itu Blokfro ya, atau yang kita kenal itu celurut, itu ceritanya sangat kontradiktif sekali. Kita pikir, kita logika saja hewan itu menjijikan ya. Terus kenapa masuk ke dalam kategori hewan mitologi? Itu didasari karena sebuah ceritanya. Kalau secara logika tadi saya bilang itu hewan itu sangat menjijikan, artinya harus dibuang. Tapi di dalam cerita ini, hewan celurut ini justru tidak boleh dibunuh di rumah. Itu kenapa itu? Nah, dari ceritanya adalah hewan celurut bisa membawa ya, bukan keberuntungan, tapi sebuah kemakmuran. Jadi kemakmuran dari yang dibawa hari celurut ini, dari hewan celurut ini, itu sangat menggoda sekali dari pemiliknya untuk membunuh si celurut. Padahal kalau kita lihat dari cara mereka hidup, cara mereka berjalan itu kalau Mas Gento amati itu sangat menarik, Mas Gento. Jadi mereka berjalan itu rukun sekali. Iya. Ada di depan nanti ada yang mengikuti, kemudian di belakangnya ada yang mengikuti lagi. Dan secara secara teritorialnya celurut itu tidak mengganggu di rumah, asal tidak diusik tempat tinggalnya. Terus pasti Mas Gento bertanya, loh itu kan tempat tinggalnya mengganggu kayak gitu kan? Tidak, karena celurut ini sebenarnya berada di pedangan belakang rumah. Dapur. Iya, dapur, tapi bukan yang di dalam rumah, di luar sebenarnya. Terus kenapa bisa masuk ke rumah? Itu tandanya ada kesalahan dari si pemilik rumah tersebut, sehingga bisa mengganjal dari mereka untuk menuju ke kemakmuran. Seperti itu. Itu dari cerita-cerita hewan yang tadi tuh Rambang Kemakmuran atau Bodongkul juga itu sebenarnya hewan-hewan itu kebanyakan kayak lambang kemakmuran malah ya. Jadi Iya, kalau sebenarnya itu. orang yang banyak hewan di rumah itu menandakan makmur gitu kayak Iya. jenis kayak pengoleh hewan Irfan Hakim, Jainal terus juga. iya, Panji Nur Wicaksono, Bukan, Panji, Panji ini iya, petualang. Iya. Bener Mas Gento. Jadi banyak sekali orang yang merasa terganggu dari hewan-hewan yang ada di rumah. Tapi tetap kita harus mengingat ada hewan-hewan yang harus dibunuh. Ada hewan-hewan yang harus kita hindari karena dari segi medis, dari pelajaran biologi dulu lah waktu kita SMP, SMA kan sudah dijelaskan kita harus percaya itu seperti kecoa dan lain-lain, cicak itu memang harus dibunuh. Cuman dari hewan mitologi yang kita tadi sebutkan itu sebenarnya banyak sekali yang menuju ke positif. Untuk menguji kita apakah kita itu menjadi orang yang merasa ini bukan milik kita, ini semua kita kembalikan kepada yang kuasa, kita ini semua hanya titipan. Mereka menguji kita dengan ikutlah mereka berdampingan dengan kita lah di sini. Ada celurut seperti tadi. iya, tapi saya ada ini Om, itu kelupaan saya. Itu saya pernah itu diceritain teman saya itu di
tetangga desa saya itu. Jadi itu mereka kan sering melakukan ritual gitu, kayak ritual itu di satu kelompok di ritualnya ada yang kesurupan celurut. Kesurupan celurut. Jadi itu di satu kelompok ritual itu mereka katanya kesurupan celurut itu. Wah. Nah, berarti Iya. itu nggak cuma dengar sekali dua kali itu Om. Jadi kayak hampir berapa itu sering itu pada kesurupan celurut itu di kelompoknya mereka. Kalau hal yang ini sangat berbahaya sekali ya. Berarti orang yang sampai kesurupan celurut itu orang yang hatinya sangat, kalau dibilang ini iri. Berarti itu sejenis siluman celurut atau? Nah ini dulu saya jelaskan dulu. Ini adalah sifat iri dengki yang diciptakan dari manusia tersebut. Nah ini memanggil seperti Mas Gento bilang tadi siluman celurut. Nah tapi sebenarnya ini sosoknya bukan siluman seperti celurut. Tapi ini diambil dari adik gendruwo. Adik gendruwo yang tingkahnya memang lucu. Iya. Bukan. Iya, makanya saya itu juga dengar cerita itu kesurupan celurut sih gimana? Iya. Gitu, Nah, kan? jadi adik gendruwo ini orang tidak banyak yang tahu. Adik gendruwo ini namanya Mas Gento kemarin dengar cerita dari itu, sebelah. Apa namanya? Si Pervoau. Dari adik gendruwo. Adik gendruwo ini lucu. Dia punya sifat jahil. Dia sangat suka menjahili orang. Hanya sebenarnya tidak semua orang, khusus dia melihat orang yang hatinya iri dengki, dia akan gemas. Dia akan masuk seperti itu. Kemudian karena celurut ini menjadi anggapan orang hewan yang sangat menjijikan ya. Dan ya bisa berubah moncong panjang kayak gitu kan, lucu sekali ya kalau buat orang-orang bahasa Jawa ngapaknya itu madani. Membuli lah gitu. Jadi ngecengin. Jadi si adik gendruwo itu masuk dengan kelucuannya. Dia meniru muka celurut seperti itu. Jadi cicit seperti itu. Nah, ini cerita yang menarik sekali. Itu sampai makan sabun loh katanya. Makan sabun ya. Seperti kayak tikus makan sabun gitu. Tercipta lagu itu mungkin memang ada rumor hewan mitologi ini, Mas Gento. Kesurupan sampai makan sabun. Makan sabun. Nah, itu memang mungkin teman-teman di rumah ada yang temannya hatinya iri dengki, karo iri bilang bos kayak gitu ya. Iri bilang bos itu tolong diingatkan, karena kalau tidak berhati-hati seketika dia melamun, hati-hati sekali ya. Ketika dia melamun pasti akan ada gendruwo mengincar. Ada gendruwo atau siluman celurut itu. Iya, siluman celurut yang aslinya ada gendruwo. Yang akhirnya rumor menyebutkan ada siluman celurut. Padahal itu sebenarnya adiknya gendruwo. Adiknya gendruwo, seperti itu. Ya kalau masuk kategori mitologi sih enggak ya, cuman ini masih dalam ya menyangkut lah seperti itu. Tapi ceritanya menarik sih, walaupun dan tidak terlalu berbahaya juga ya, efeknya gitu ya, gitu. Kita mengingatkan juga ada manfaat. Ya nggak perlu khawatir ya bagi orang-orang yang sifatnya insya Allah baik kepada teman, saling support, nggak perlu khawatir. Ini untuk orang-orang yang ya itulah iri dengkinya sangat tinggi seperti itu, Mas Gento. Kalau Mas Gento sendiri ini iri dengki nggak ini? Saya rasa sih enggak sih. Iya, kalau saya iri pasti bilang bos. Iya, buktinya saya dipanggil ke sini. Iya. Setiap hari diajak ngapain aja ya, ngopi, ngeteh, pasti. Jamet kuproy. Iya, Mas Gento baik sekali lah. Iya, langsung lanjut ke berikutnya ini cukup menarik juga. Jadi sebenarnya yang paling sering saya dengar malah ini, jadi kayak hewan itu loh Om, jadi kupu-kupu yang kalau masuk ruang tamu masuk ke rumah itu katanya bakal ada tamu. Terus ada lagi burung hantu yang kalau ada malam-malam dengar suara burung hantu katanya ada orang hamil. Terus ada lagi satu itu di daerah saya itu namanya bancat metetak. Jadi itu sejenis kayak katak tapi kecil itu. Apa namanya Katak mini? Katak mini ya kan, biasanya katak kan kayak tengkurap gitu jalannya, berangkang gitu.
tapi itu dia Beda hewan berarti, Mas. katak kayak katak Katak mini. tapi dia apa matetak itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngangkang. Bukan apa terlentang. Oh, terlentang. Dia kataknya itu terlentang, jadi dia masih hidup Dia masih tapi terlentang gitu. Iya, Jadi iya. kan kalau ada itu mitosnya apa itu lupa. Itu Om Halu juga pernah dengar itu juga. Jadi Mas Gento Ada pas 3 itu. menyebutkan katak yang terlentang itu agak merinding nggak? Eh Agak ada rasa merinding nggak? iya ini langsung merinding ini Om. Terus kejadian apa yang bisa membuat Mas Gento itu menyebutkan ada katak terlentang? Saya sebenarnya punya pengalaman itu sih. Tentang yang itu Agak merinding. pancet Mas, ya? matetak itu. Pancet matetak. Jadi itu pengalamannya gini, saya kan suka ngedit video itu pas lagi saya ngedit video, saya kan kayak lesehan gitu, duduk di lantai. Itu saya lagi ngedit, saya kan udah lama duduk itu pantatnya panas itu, saya geser, terus itu ada kayak yang mengganjal di pantat itu. Apa ya, saya lihat itu udah ada bangkai katak itu pancet matetak itu. Saya takut kan, langsung saya pakai tisu ambil, saya kira mati kan gitu. Ternyata masih hidup, dia loncat gitu terus sampai loncat sampai keluar studio itu. Jadi Terus Mas Gento waktu itu dengar suaranya nggak? denger sih, tapi saya kan habis kejadian itu kan saya mimpi. Saya dimimpikan itu hampir 3 harian lah. Ya sebenarnya gini, untuk pancet matetak ini sendiri, ini adalah makhluk mitologi yang sangat luar biasa, Mas Gento. Ini dari biologi ya, ini tidak masuk ke sebuah hewan, tidak masuk ke jenis hewan. Ini adalah real dari siluman. Jadi di yang kita huni ini, dunia ini, kita berdampingan dengan makhluk gaib yang kita tahu siluman itu pasti ukurannya besar. Terus bagaimana untuk siluman yang ukuran kecil? Nah, siluman yang ukuran kecil ini dia mengincar beberapa hewan-hewan kecil. Salah satunya adalah katak mini ya, yang ada di sebuah perairan lah, itu yang di sungai kecil dekat-dekat sawah. Dia masuk ke situ. Dan yang paling berbahaya adalah, ini hati-hati nih buat Mas Gento, karena orang yang harusnya melihat makhluk ini ya, atau pancet matetak ini, adalah orang yang melakukan ritual. Saya lupa sih, kalau ikut orang sih sering, tapi kalau urusan ritual mungkin saya nggak sadar ya mungkin ya. Jadi kayak saya lagi sama ini, dia ngelakuin apa gitu. Kalau saya sih kayak main aja gitu. Ya, jadi kenapa ini dikaitkan dengan ritual? Karena siluman yang ukurannya kecil ini dia masuk ke dalam tubuh si katak mini ini, atau nama di sininya yaitu pancet matetak. Itu memang adalah siluman yang berbahaya sekali. Dari ritual itu dia ingin mendapatkan sebuah ilmu untuk tidak terlihat, Mas Gento. Hah? Iya. Iya. Selain dari Invisible. iya kain pocong itu kan ada. Nah, ini ada karena sebenarnya katak matetak ini atau pancet matetak ya, itu dia kan masih hidup. Kelihatannya sudah mati. Iya. Kita gambarkan saja, tidak ada orang tapi ternyata ada orang. Kamuflase. Iya, kamuflase, dan dia bisa terbang seperti itu. Jadi bukan meloncat tapi dia terbang seperti itu. Jadi ini ritual ini berbahaya sekali karena digunakan untuk, ya pastilah orang kok tidak mau kelihatan pasti digunakan untuk hal yang tidak benar. Dan yang paling berbahaya adalah di segi umur. Setiap kali dia melakukan atau menggunakan ilmunya, dia menghilang, itu akan mengurangi 1 umurnya. Seperti itu. Jadi saya tadi merasa ngeri sekali, takutnya Mas Gento yang melakukan ritual itu, karena ya saya sangat khawatir lah. Nggak tahu apa-apa itu. Iya, jangan sampai lah, karena ini ilmu yang sangat ya berbahaya. Pasti ini godaan setan ya, untuk cepat-cepat hilangkan nyawa seperti itu. Sangat mengerikan sekali ternyata ya. Iya. Ceritanya itu.
ngomong-ngomong tadi kalau yang kupu-kupu sama itu satunya lagi apa? Burung hantu ya? Iya, burung hantu. Nah, ini kalau untuk burung hantu di bahasa ngapaknya itu buwak. Buak iya, Iya, burung hantu yang kecil ya, manuk buak. manuk buwak. Itu memang betul sekali, hewan itu masuk menjadi hewan mitologi karena apa? Karena hewan itu memiliki sejarah yang unik, yaitu bisa menandakan atau memberi tanda ketika ada orang yang hamil. Itu canggih sih kalau menurut saya. Iya. Berarti nggak usah pakai test pack lagi, Iya. nggak usah pakai itu. Tinggal nunggu manuk. Kalau tinggal melihara manuk apa burung itu aja. Buwak ya. Burung. Tapi kan ini menjadi berbahaya ketika ya zaman sekarang lah pergaulan bebas ya. Ketika ada perempuan masih perawan, tapi ada suara buwak terdengar, itu menjadi suuzon masyarakat bahwa mungkin saja dia menuduh ini padahal belum menikah, Membuat fitnah gitu. fitnah ya gua pergaulan bebas atau bahkan juga itu menandakan itu terjadi beneran Mas. Jadi beneran terjadi kehamilan seperti itu. Malah buat orang tua itu harusnya melihara gitu ya, buat Iya, menjaga anaknya. biar ya betul sekali. Terus yang kupu ya tadi ya. Kalau yang kupu itu memang benar ada tamu kedatang rumah. Untuk tamu itu membawa kebahagiaan atau membawa kesedihan atau ya apalah itu Tamu intinya. intinya tamu itu tidak ditandakan dan masuk sebagai hewan mitologi karena sejarahnya itu. Ada satu lagi nih Om, jadi yang ketinggalan nih, cicak. Nah, cicak memang Cicak kalau kejatuhan cicak gitu ya, bukan kejatuhan itu ya kotorannya ya, tapi Iya. kejatuhan cicaknya. benar sekali. Itu Kalau ngeri itu. orang tua kita sendiri ya selalu mengingatkan bukan mengingatkan Kak, selalu bilang bahwa ketika ada cicak jatuh kepada kita kita harus langsung bunuh Oh iya. karena itu katanya kalau kita kejatuhan tandanya akan ada orang meninggal, Iya, orang terdekat gitu. orang terdekat ya, orang yang kita kenal lah Orang yang seperti kita itu. kenal. Dan saya sendiri alami Mas Gento, jadi benar sekali pernah saya ketiban cicak ya. Kejatuhan cicak. Saya pernah kejatuhan di punggung dan saya biarkan saja. Betul juga itu ada saudara masih tetangga masih saudara juga meninggal dunia Mas Gento. Karena kalau mitosnya itu kalau nggak dibunuh itu akan menyebabkan itu. Iya, walaupun Menyebabkan memang kejadian itu. semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, tapi mungkin itu hanya sebagai tanda Mas Gento. Tapi itu memang kental dan kuat sekali cerita tentang cicak itu sih. Mas Gento juga pernah pasti. Iya. Iya. Tapi percaya atau tidak, ya hewan mitologi ini tadi kita cerita banyak sekali menunjukkan ciri-ciri ya. Tentunya kita nggak boleh lah anggap itu hal yang sembrono. Dan paling penting adalah buat kita pembelajaran. Iya, tapi itu menarik sih kalau buat orang yang nggak tahu kan ternyata jadi kita cuman tahu ini hewannya apa tapi cuma tahu cerita-ceritanya hewan ini ternyata cerita di baliknya itu sangat menarik ternyata ya. Walaupun kita juga nggak tahu kebenarannya apa, tapi kan kalau menurut saya, kalau dari segi saya sendiri sih mendengar cerita itu sangat menghibur saya, jadi mendengar cerita-cerita di balik hewan-hewan yang mitologi lah atau dikatakan gaib atau bertuah. Tidak ada salahnya juga kita sebagai pembelajaran lah seperti itu. Untuk bagaimana kita sebagai manusia memiliki sifat yang ya baiklah, minimal baik pada orang kayak gitu. Jadi begitu Sobat Underpati, cerita tentang hewan mitologi yang sebagian kecil sih, sebenarnya masih banyak. Nanti mungkin kita akan bahas di segmen hewan mitologi berikutnya atau di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini, dan kalau kita berdua, saya sama Om Halo, ada yang salah silahkan kritik dan saran di komentar saja. Kita sangat terbuka dengan kritik dan saran ya Om. Ya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat silahkan di share juga, jangan lupa juga like-nya, dan biar kalian gak ketinggalan juga silahkan nyalakan loncengnya, dan sebelum nyalakan subscribe dulu. Akhir kata, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan anggap remeh sebuah kisah misteri, karena itu bisa terjadi di sekitar kalian. Percaya nggak percaya? Underpati.